Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman yang menjadi kegiatan kita sepanjang minggu ini. Jadwal ibadah gereja kita tetap berlangsung secara live di YouTube pada jam 9, jam 11, dan jam 4 sore di setiap minggunya. Kami berharap semua jemaat bisa beribadah dengan nyaman di rumah masing-masing. Ibadah RPCC Minggu 5 Juli 2020 disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat menyiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing seadanya untuk dapat melakukan perjamuan kudus di akhir ibadah. Kami juga menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami ucapkan selamat bergabung. Dan silahkan bergabung dalam program gereja yang berlangsung secara online, yaitu Bible Study setiap hari Selasa, jam 8 malam dengan aplikasi Zoom. Jemaat akan mendapatkan detail broadcast pada hari tersebut, disertai meeting ID dan password. Prayer dan Worship Night, ibadah doa bersama Bapak Gembala, setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui Instagram Live pada akun @rpcchurchmedan. Persembahan sebagai bagian dari ibadah dapat ditransfer ke rekening gereja sesuai dengan yang tertera di layar Anda. Follow Instagram dan YouTube kita untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita. Untuk pertanyaan mengenai program gereja, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bawa hidup kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat waktu demi waktu yang boleh kami lalui. Minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Walaupun di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang membuat kami tertekan Tuhan. Khususnya buat jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin banyak mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap beriman kepada Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan, di balik semuanya ini Tuhan, ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami belajar untuk mengerti dan memahaminya Tuhan. Biarlah juga Tuhan hari ini ketika kami beribadah, kami mau belajar fokus kepada Tuhan. Kami mau mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu jikalau sampai hari ini kami hidup, itu semua karena Tuhan. Biarlah kami berani mengatakan bahwa kami punya Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan dan layakkan kami untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita mau memuji menyembah Tuhan kita. Kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Mari sama-sama katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Yeay. Mari bersama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Dia menyediakan yang kuperlukan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Bersama-sama katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Tak pernah berubah, kami percaya. Haleluya. Ajaib dalam Yesusku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kasih setianya. Dan selamanya. Haleluya. Ajaib dalam nama Yesusku, luar biasa. Yesus kita luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah hari ini Tuhan kami belajar terus untuk mengikut Tuhan. Kami percaya Engkau menjadikan kami indah ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Bapa, membawa hidup kami. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya
semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami bawa hidup kami padamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Oh, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah ya Tuhan di dalam hidupku. Ajarku
Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kehidupan memang tidak mudah. Dan kehidupan tidak seperti yang kami harapkan dan inginkan. Segala sesuatu yang terjadi. Tapi kami mau tetap fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu untuk segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. 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 Kami mau tetap memandang kepadamu Tuhan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segalanya, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janjimu menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, kami percaya Tuhan, ada janji-Mu menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Coba Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, bersama-sama katakan, segala yang terjadi di hidupku, ada janji-Mu Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tuhan Allah Bapa di sorga, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah.
Kami sangat percaya Tuhan, Tuhanlah sudah mengatur langkah-langkah kami sampai pada detik ini. Tuhan membuat segalanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Engkau sempurnakan ya Bapa, sehingga menjadi upah yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, dalam ibadah ini kami merindukan agar Tuhan kembali menolong kami untuk memahami rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah bagi hidup kami. Bila firman-Mu hari juga menolong kami untuk memahami kenyataan dalam hidup ini. Dan sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Karena itu Tuhan, urapilah hamba-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu, memakai hamba dalam kehendak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Persilakan duduk kembali, saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Untuk kesekian kali kita harus beribadah secara online, saudara-saudara. Tetapi saya bahagia mendengarkan berita dari saudara bahwa saudara tetap bersuka cita, tetap bersemangat, tetap mengambil waktu bersama keluarga untuk beribadah meskipun di rumah. Saya sangat percaya bahwa Tuhan ada di tempat di mana kita hari ini. Saudara-saudara, menarik sekali sebenarnya pujian terakhir yang kita nyanyikan, semua ada waktunya, yaitu pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Saudara, salah satu yang Yesus doakan atau ajarkan melalui doa Bapa kami adalah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, itu satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi pada kenyataannya saudara barangkali tidak bisa lepas di hidup dari berbagai cobaan-cobaan. Karena itulah pada hari ini saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema firman Allah, bahagia dalam pencobaan. Bahagia dalam pencobaan. Saudara-saudara, tentu hal ini akan sulit untuk kita pahami. Bagaimana mungkin seseorang bisa bahagia dalam pencobaan? Apakah itu berarti kita bersyukur kalau kita sedang mengalami pencobaan? Tapi mari kita hari ini belajar dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, firman Allah mengatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah, sekali lagi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, menarik di sini digunakan kata berbagai pencobaan. Artinya apa? Kalau ada berbagai berarti berjenis-jenis. Pencobaan itu tidak hanya datang satu kali atau tidak datang dengan pola yang sama, bisa saja datang dengan pola yang berbeda. Kadang-kadang kita mengatakan baru saya lepas dari satu cobaan. Kok datang lagi cobaan berikutnya? Nah, Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-12, Yakobus mengatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau tadi di ayat yang kedua dikatakan jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ayat 12 bertahan dalam pencobaan. Kata bertahan di sini bukan berarti senang dengan pencobaan sehingga memilih tetap dalam cobaan, bukan. Bertahan artinya kuat.
punya daya tahan ketika dalam cobaan itu. Punya kemampuan bertahan. Saudara-saudara, kalau kita coba belajar dalam Alkitab, mengapa iblis mencoba Yesus? Tujuan iblis cuma satu, untuk menjatuhkan Yesus. Setidaknya untuk menjatuhkan reputasi Yesus. Karena Yesus akan melayani di bumi. Dan iblis mencoba menggagalkan semua program Allah Bapa melalui Yesus. Sehingga dia mulai mencoba Yesus. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus bertahan dalam pencobaan. Dia bahkan bisa mengalahkan pencobaan itu. Walaupun iblis mencoba memakai berbagai cara. Jadi saudara-saudara, kita kembali untuk melihat ini. Bahwa pencobaan-pencobaan mungkin di satu sisi itu terjadi di hidup kita. Kalau kita kalah, maka kita akan jatuh. Tapi kalau kita bisa bertahan, nah ini yang mau kita pelajari. Mengapa Yakobus mengatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi kalau tadi ayat 2 mengatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah. Kalau anggaplah saudara itu bermain dalam pola pikir. Secara mental, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kalau kita sudah menganggap bahwa pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan, maka inilah yang membuat kita bertahan dalam pencobaan itu. Bisa ditangkap saudara? Secara jujur saudara, kadang-kadang kita bermain-main dengan pikiran kita. Dan tanpa kita sadari, pikiran itu bisa menjadi sahabat terbaik, tapi juga bisa menjadi musuh yang sangat jahat bagi diri kita sendiri. Pikiran kita, bukan pikiran orang. Artinya apa? Ketika kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita, maka pikiran itu akan menyiksa kita. Saya ambil satu contoh paling gampang saudara, saya pernah katakan ini. Misalnya begini, ambil contoh paling simpel aja. Saudara ketemu dengan orang yang biasanya cukup akrab dengan saudara. Setiap ketemu paling tidak say hello, bertegur sapa dan sebagainya. Tapi satu ketika saudara ketemu dia buang muka. Dan tidak menyapa saudara. Kira-kira apa yang ada di pikiran saudara? Apa? Kira-kira apa? Begitu saudara pulang atau berpisah dari orang itu, kira-kira apa di pikiran saudara? Pastilah pikiran saudara mulai mengkaji apa yang terjadi. Mulai saudara mengatakan, kenapa dia begitu ya? Oh berarti dia sudah berubah ya? Oke, dia sudah berubah. Oke, mulai hari ini aku gak peduli sama kamu. Nah coba lihat. Jadi kita menciptakan satu masalah di pikiran kita. Dan kita jawab sendiri masalah itu. Tapi apakah faktanya seperti itu? Bukankah sebaiknya kalau kita lihat dia buang muka sama kita, mengapa bukan kita yang menghampiri dia? Mengapa bukan kita yang menegur dia? Atau kalaupun sudah terlanjur berpikir, mengapa tidak kita hubungi dia? Tadi kamu di sana ya? Saya ada di situ loh, kok kamu kayaknya sombong ya? Bergurau. Biar kita tahu mengapa dia begitu. Bisa saja dia saya nggak tahu kamu ada di situ. Atau bisa saja dia katakan, saya lagi banyak pikiran sehingga saya nggak perhatikan orang sekitar saya. Tapi coba lihat tadi, kita sudah menjawab sendiri pertanyaan di pikiran kita tanpa konfirmasi kepada orang yang sebenarnya berhak memberikan penjelasan. Nah, ini sebenarnya sebuah anggapan tadi itu. Saya ingin hanya mengajak saudara memahami, anggaplah. Nah saudara-saudara, mari kita belajar. Mengapa Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan atau berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada 3 hal yang saya coba temukan saudara. Yang pertama adalah bahwa pencobaan adalah ujian terhadap iman. Lihat dalam ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, dengan kata lain, Yakobus ingin mengatakan bahwa pencobaan itulah sebuah ujian bagi imanmu. Ujian bagi imanmu. Sudah sekuat apa iman kita? Saudara, satu perbandingan saya ambil dari ayat 14 sampai 15. Tentu saya tahu ketika saudara tadi bicara masalah pencobaan, pasti beberapa saudara akan berpikir ke ayat ini. Mari coba kita lihat. Dalam Yakobus 1, 14, 15 berkata begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara perhatikan. Bahwa pencobaan itu punya potensi kuat untuk menjatuhkan orang. Caranya apa? Ketika keinginan itu dibuahi, melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, melahirkan maut. Saudara akan bertanya, kalau begitu apakah kita tidak boleh keinginan? Tidak boleh punya keinginan? Boleh saudara. Tapi perhatikan di sini. Dalam ayat dikatakan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saya ajak saudara untuk menghubungkan dengan ayat yang ketiga tadi. Bahwa pencobaan itu adalah ujian terhadap imanmu. Nah sekarang coba saudara, bandingkan antara iman dan keinginan. Secara sederhana saudara, kalau iman itu berarti fokusnya kepada Tuhan. Keinginan di sini fokus kepada diri sendiri. Bisa ditangkap saudara? Ayat 3, ujian terhadap iman. Sejauh mana engkau berpegang kepada Tuhan, sejauh mana engkau percaya kepada Tuhan, sejauh mana engkau bergantung kepada Tuhan, sejauh mana engkau mengerti keinginan Tuhan. Sementara di sisi lain kita punya keinginan. Nah inilah ujiannya. Apakah kita lebih mengikuti keinginan kita ataukah kita tunduk pada keinginan Tuhan? Itu ujiannya saudara. Jadi orang beriman, dia akan berani mengesampingkan keinginannya. Sambil satu contoh kembali kepada iblis ketika mencoba Yesus. Dia akan coba menyentuh keinginan Yesus. Waktu itu Yesus sedang lapar. Iblis katakan apa? Jadikan aja batu jadi roti. Lihat. Iblis coba menawarkan solusi untuk memenuhi keinginan Yesus. Itu keinginan apa? Makan. Betul? Jadikan aja batu jadi keinginan. Tapi waktu itu karena Yesus bisa mengalahkan keinginannya, maka keinginan Yesus tidak membawa dia berdosa. Kenapa? Tidak dibuahi, tidak dilakukan keinginan itu. Nah kemudian saudara, iblis berhenti tidak. Dia bawa Yesus ke bubungan bait Allah, dia kata, jatuhkan aja dirimu ke bawah. Kan malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk. Wow, kayaknya ingin keren ini. Ingin demonstrasi ini. Keinginan lagi, ingin ngetop ini. Wow, tapi kembali tidak mengikuti keinginan yang dipancing oleh iblis. Dia katakan, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Betul saudara? Iblis berhenti tidak. Yesus dibawa ke sebuah gunung. Dan diperlihatkan dunia dengan segala kemegahannya. Dan Iblis katakan apa? Kalau engkau sujud menyembahku ini semua untukmu. Kembali keinginan saudara. Memiliki sesuatu. Diganggu lagi. Tapi saya katakan apa? Kau yang harus sujud menyembah Allah. Bukan aku menyembah engkau. Lihat ini berbagai pencobaan. Iblis aja mencoba memberikan 3 pencobaan kepada Yesus. Betul? Nah ini keinginan. Makanya Yakobus mengatakan apa? Pencobaan itu adalah ujian terhadap imanmu. Ujian terhadap imanmu. Karena itulah kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan, kita bahagia. Itu sama dengan seseorang
yang diberikan sebuah tantangan dalam hidup. Tapi dia bisa melewati tantangan. Dia akan bahagia, wow saya jadi pemenang. Jadi saudara, tantangan bagi iman kita. Itu ujian bagi iman kita. Jadi gak usah salahkan saudara ujian bentuk apapun yang saudara alami. Pencobaan bentuk apapun yang engkau alami. Sebab itu menguji imanmu. Justru di situ saudara harus berani mengatakan, maaf, saya tidak akan kalah dengan engkau pencobaan. Saya akan menang terhadap engkau. Saudara-saudara, kadang-kadang iblis itu bisa memakai siapapun dan cara apapun untuk memenuhi keinginan kita. Mencoba menawarkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau saudara mungkin bertanya, dari mana saya tahu keinginan saya itu jahat atau tidak? Simple. Coba aja berpikir jangka panjang. Kalau keinginanku ini kulanjutkan, aku berdosa enggak? Itu aja. Kalau berdosa berarti itu jahat keinginan itu. Itu cobaan yang jahat dan engkau tidak boleh jatuh di situ. Bisa ditangkap saudara? Itu aja. Orang kadang-kadang kan berpikirnya singkat, tidak berpikir akibat. Yang penting aku dapat, yang penting aku dapat. Tidak berpikir panjang ke depan. Apa akibat dari yang kubuat ini? Apa akibat dari keputusanku ini? Apa akibat kalau ini kulakukan? Jadi kalau saudara bertanya, bagaimana saya tahu keinginan saya jahat atau baik? Lihat aja jangka panjang, kira-kira efeknya nih apa? Ada enggak hak orang yang kuambil? Ada enggak orang yang terganggu? Ada enggak orang yang kurugikan? Atau hidupku kira-kira kukorbankan enggak demi keinginan ini? Hati-hati saudara, ujian terhadap iman. Artinya apa? Semakin sering kita menghadapi pencobaan, iman kita pasti semakin kuat. Amin saudara. Iman saudara akan semakin kuat. Saudara akan tumbuh menjadi orang Kristen yang semakin kuat. Dengan apa? Adanya pencobaan. Saya ingat saudara pada masa kecil saya, zaman-zaman ya umur-umur 6-7 tahun, saya ingat dulu. Saya suka ambil kaleng susu, saudara tahu kaleng susu ya? Waktu zaman saya kecil dulu. Kemudian saya ambil bawang merah. Saya isi kaleng susu dengan tanah penuh. Kemudian saya taruh bawang merah di atasnya. Saya letakkan di kamar mandi. Di kamar mandi. Saudara, menarik. Bawang ini bertumbuh. Cepat loh saudara, tinggi. Wih, tinggi. Tapi kutilang. Tahu kutilang? Kurus, tinggi, langsing. Kutilang. Wih. Nah saudara saya pikir, oh cepat sekali. Kemudian karena saya lihat udah 1 jengkal, saya pindah keluar. Taruh di halaman di belakang. Baru dipindah setengah jam udah plek. Kenapa saudara? Karena di kamar mandi dia tidak pernah kena tiupan angin. Makanya dia kutilang. Tidak berotot saudara. Dan dia cuma 1 helai atau 2 helai tapi tinggi. Tapi begitu taruh di luar kena angin dikit aja langsung plek. Tapi coba lihat. Bawang yang ditanam di luar, wah langsung rindang dia, betul nggak? Daunnya banyak. Karena apa? Pencobaan angin itu membuat dia jadi kuat. Jadi subur, jadi mekar saudara. Jadi ujian-ujian ini saudara, justru membuat iman kita. Pencobaan adalah ujian bagi iman kita. Supaya kita semakin kokoh. Itu yang pertama saudara. Nah kemudian saudara, yang kedua, apa tujuan pencobaan dan mengapa kita berbahagia dalam pencobaan? Lihat dalam Yakobus 1 ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi yang kedua saya temukan di sini bahwa pencobaan itu adalah
membuat kita menjadi sempurna. Supaya kita menjadi sempurna. Bisa ditangkap saudara? Datang cobaan yang satu, kita bertahan. Kita naik. Datang lagi, kita bertahan. Kita naik. Dan inilah proses kita untuk menjadi sempurna. Sempurna, sempurna saudara. Ini kata Yesus, kata Yakobus. Saudara-saudara, jadi jangan anggap pencobaan itu sebagai sesuatu yang negatif, walaupun kita nggak suka. Tapi tolong supaya kita berbahagia, tolong pahami pencobaan itu diizinkan supaya aku semakin sempurna, supaya aku semakin matang. Dalam bahasa ini kata supaya aku semakin utuh dan tak kekurangan satu apapun. Supaya aku semakin punya banyak pengalaman dalam hidup ini. Amin saudara. Jadi saudara, nggak ada yang salah. Tergantung bagaimana anggapan kita pada pencobaan itu. Kalau kita beranggapan bahwa pencobaan itu akan membuat kita sempurna, maka kita akan bertahan. Apapun beratnya pencobaan, kita akan bertahan. Kita akan bertahan. Kenapa? Ini sebuah proses penyempurnaan saya. Atau dalam bahasa lain, ini proses pendewasaan saya. Saudara-saudara, saya tidak tahu pembuktiannya, tapi dulu saya pernah dengan teman-teman, namanya juga teman-teman SMP waktu itu, dia katakan begini, bahwa kebiasaan itu bisa menolong kita menjadi orang yang super. Waktu itu teman saya memang waktu itu agak masuk akal juga. Dia bilang begini, coba, kerbau kalau dia sudah dewasa berapa kilo dia? Ada yang bilang 150 kilo, ada yang bilang 100 kilo. Berapa kilo ya kerbau yang dewasa ya? Tapi dia katakan begini, saya yakin kita bisa mengangkat kerbau dewasa yang beratnya 150 kilo. Asal dimulai kita angkat setiap hari ketika kerbau ini masih bayi. Mungkin masih 3 kilo baru lahir. Kita angkat aja dia. Setengah jam turunkan. Besoknya angkat lagi setengah jam turunkan. Sampai dia bilang begini, nanti walaupun dia besar gak terasa sama gitu. Bisa kita angkat dia setengah jam turunkan. Wah. Cuma saya gak pernah membuktikannya saudara. Saudara mau membuktikannya? Karena zaman kecil itu saya lihat kerbau aja jarang kan gitu kan. Tapi logika kayaknya masuk akal juga yang kata teman saya itu. Artinya apa dia katakan? Kita melatih diri kita dari sejak kerbau itu kecil. Sehingga kerbau itu besar pun bisa kita angkat. Itu katanya. Nah saudara tolong ini jangan dianggap sebagai kebenaran. Ini asumsi anak-anak. Anggapan anak-anak. Tapi saya juga berpikir saudara saat ini. Ketika belajar firman ini saudara. Kalau saudara akhirnya mulai terbiasa dengan satu cobaan. Terbiasa dengan cobaan berikutnya. Bertahan cobaan berikutnya. Kan kita semakin kuat. Dan lama-lama kita semakin matang. Lama-lama kita semakin dewasa. Semakin dewasa. Semakin utuh. Semakin sempurna. Karena apa? Kita dilatih oleh berbagai persoalan hidup ini. Saudara saya tahun 90-an ya. Waktu itu membaca satu majalah namanya Swasembada. Saya nggak pernah lupa majalah itu. Walaupun peristiwa ini sudah 30 tahun yang lalu. Kenapa saya tertarik? Di cover majalah itu yang menjadi headline-nya begini. Etos kerja kaum minoritas. Nah di dalam majalah itu mulai diceritakan kisah hidup orang-orang sukses. Semua yang diekspos di situ etnis Tionghoa, saudara. Dicoba dicari tahu di sana mengapa mereka bisa menjadi orang berhasil. Yang menarik bagi saya adalah ketika diceritakan masa lalu mereka, mereka tidak satupun itu anak orang hebat. Bukan anak orang kaya yang sudah diberikan fasilitas, tidak. Bahkan ada yang tadinya penjual tahu naik sepeda keliling kampung.
tapi bisa menjadi konglomerat. Kenapa saudara? Mereka katakan begini, kami sadar bahwa di negeri ini kami tidak punya kesempatan sebaik orang-orang pribumi. Karena kami masih dianggap non-pribumi. Saya cerita apa adanya saudara. Sehingga mereka katakan kami harus bekerja keras. Dan kami sudah terbiasa diejek. Kami sudah terbiasa diolok. Kami sudah terbiasa dianiaya. Terbiasa. Akhirnya dia bilang masalah-masalah itu membuat kami menjadi orang kuat. Bisa ditangkap saudara? Membuat kami jadi orang kuat. Sehingga mereka tanpa disadari kami membentuk karakter kami melalui persoalan-persoalan. Karakter kami menjadi kuat karena banyaknya tantangan di hidup. Saudara, saya menarik waktu itu. Jujur waktu itu saya berpikir berarti kalau saya melihat tantangan saya nggak boleh kalah. Karena tantangan ini akan membuat saya jadi sempurna. Amin saudara. Jadi jangan pernah menyalahkan tantangan di hidup. Karena tantangan adalah sebuah proses membuat engkau menjadi sempurna. Saudara bisa perhatikan seorang anak yang tumbuh besar di tengah keluarga dengan fasilitas yang memadai, dengan dimanjakan luar biasa. Dia tidak akan jadi tangguh. Saya mengenal seorang teman, seorang bisnismen, tapi di provinsi lain, saya nggak mau sebut daerahnya ya. Dia orang yang sangat-sangat di provinsi itu termasuk punya nama. Karena apa? Dikenal orang yang punya berbagai bisnis. Sebagai satu contoh misalnya, setiap saya ketemu orang dari provinsi, saya pun namanya, mereka bilang, oh saya kenal orang, saya kenal. Berarti dia orang yang hebat. Satu ketika saudara, ketika kami sama-sama sekolah di Jakarta, dia cerita sama saya. Ngobrol-ngobrol dia bilang, anak saya tidak pernah kasih dia uang jajan melebihi UMR di provinsi kami. Saya tanya, maksudnya apa Pak? Oh iya, saya nggak mau kasih dia lebih UMR. Saya bilang kenapa? Padahal dia punya segalanya. Dia bilang begini, harta kan bisa hilang sewaktu-waktu. Saya nggak bisa menjanjikan kalau anak saya akan mewarisi harta saya. Bisa saja nanti saya meninggal harta saya habis. Sehingga mengapa saya tidak pernah gak kasih dia uang jajan di atas UMR. Supaya kalaupun satu ketika dia harus kerja, UMR pun dia berani makan. Dia bisa hidup dari UMR sekalipun. Saya bilang luar biasa ini teman. Wah, saya bilang waduh. Berarti dia mendidik anak dengan sangat luar biasa. Karena apa? Dia tahu bahwa hal-hal yang sulit di hidup itu akan membuat orang jadi tangguh. Jadi sekali lagi saudara, pencobaan itu menyempurnakan kita. Amin saudara. Membuat kita semakin sempurna. Makanya bahagialah kalau engkau jatuh dalam pencobaan. Nah anggaplah sebagai sebuah ujian. Kenapa? Engkau punya kesempatan untuk mematangkan dirimu. Engkau punya kesempatan mendewasakan dirimu. Engkau punya kesempatan untuk melatih dirimu. Supaya menjadi orang semakin kuat. Yang ketiga, mengapa kita berbahagia dalam pencobaan? Yang ketiga, dalam ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara memang tidak secara langsung dikaitkan dengan pencobaan, tetapi kalau kita kaitkan ada sebelumnya, ternyata ketika kita dalam pencobaan kita perlu apa? Hikmat, betul? Kita perlu hikmat, kita kan putar akal. Bagaimana caranya menyelesaikan pencobaan ini? Bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini? Diperlukan hikmat. Nah dalam kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Minta hikmat dari Tuhan. Akhirnya saudara lewat berbagai persoalan, kita dapat pengalaman baru. Kita punya hikmat baru. Amin saudara. Semakin berhikmat. Satu contoh paling gampang saudara. Kalau kita satu ketika punya masalah.
pasti kita cenderung mencari orang yang pernah punya masalah yang sama tapi selesai. Betul nggak? Kenapa? Kita mau belajar bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya. Supaya kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah kita. Artinya apa? Berarti pencobaan-pencobaan itu melatih pikiran kita. Melatih diri kita untuk mencari solusi. Semakin berhikmat, semakin berhikmat, semakin berhikmat. Sehingga kalau masalah yang sama terjadi kemudian hari, saudara akan tersenyum. Saya udah pernah ngalami ini, gampang. Saya udah pernah ngalami ini, gampang. Karena itulah saudara, berbagai pencobaan. Yakobus mengatakan berbagai pencobaan. Saudara, semakin tinggi level saudara, semakin tinggi iman saudara, atau di bagian yang itu semakin sempurna saudara, maka pencobaan datang pun semakin berat. Kalau saudara tidak ingin pencobaan yang berat, saudara nggak usah naik kelas, di situ-situ aja. Saudara, saya ajak saudara berpikir sederhana aja. Di SD kita belajar matematika, betul? Kenapa di SMP masih belajar matematika? Kenapa di SMA masih belajar matematika? Di mana perbedaannya? Di mana kira-kira saudara? Kan sama-sama matematika. Di materinya, betul? Di SD saudara matematikanya pas 1 tambah 1, 1 kali 1. Tapi di SMP saudara belajar matematika yang bagaimana? Di SMA matematika yang bagaimana? Bahkan ada lagi orang kuliah khusus ngambil matematika lagi. Nah coba lihat saudara. Kenapa? Semakin naik levelnya, semakin tinggi tingkat kesulitannya. Jadi kalau saudara Tuhan sudah angkat semakin tinggi, maka tingkat pencobaan akan semakin berat dalam hidupmu. Nah karena itu saudara, engkau perlu hikmat. Kalau engkau kekurangan hikmat dikatakan di sini, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Di sini juga akhirnya saya tangkap tersirat supaya kita semakin bergantung pada Tuhan. Jadi ketika pencobaan datang, kita tidak mampu menyelesaikan, akhirnya kita minta hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara, dan yang menarik di sini adalah di dalam bagian yang ketiga supaya kita makin berhikmat, ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam kata hikmat di sini saudara, meminta jangan bimbang kepada Allah. Artinya apa? Ini juga dalam hikmat kita melatih diri kita menjadi orang yang konsisten. Tidak bimbang, tidak ragu. Berani mengambil keputusan. Dengan segala resiko. Dengan segala risiko. Saudara, saya ketika diajar tentang kepemimpinan leadership oleh dosen saya, dia katakan begini, salah satu ujian kepemimpinan adalah ujian bahwa dia harus berani mengambil keputusan yang beresiko. Bahkan risiko yang paling menyakitkan adalah ketika orang-orang meninggalkan dia dan dia sendiri di tengah-tengah masalah itu. Saudara, dosen saya mengasih contoh Yesus. Yesus ketika ditangkap dia sendiri, betul? Sampai disalibkan, tidak satu pun yang membela dia. Bahkan murid-murid semua bersembunyi. Jadi ujian kepemimpinan. Tetapi saudara, apakah Yesus jadi ragu? Enggak. Dia tetap menjalani hidupnya dalam kekhususan. Kenapa? Inilah harga yang harus saya bayar sebagai seorang pemimpin. Hikmat dari Tuhan akan menolong kita mengambil keputusan yang sekalipun punya resiko, tapi ingat, kalau itu memang hikmat dari Tuhan, maka engkau akan bahagia di baliknya itu. Amin, saudara. Itu sebabnya, mari kita belajar. Kalau engkau tidak punya kemampuan, minta hikmat dari Tuhan.
Ingat ditegaskan lagi saudara dalam ayat 78, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima satu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara, tidak tenang dalam hidup. Kenapa orang tidak tenang? Mendua hati. Satu sisi dia ingin mengikuti keinginannya, sisi lain dia ingin mengikuti keinginan Tuhan. Akhirnya kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Akibatnya apa? Nggak tenang di hidup. Tapi ketika Tuhan berikan kita hikmat, maka kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tidak ragu. Dan keputusan kita, keputusan yang benar. Kenapa? Karena keputusan kita, karena hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, supaya kita semakin berhikmat. Jangan salahkan pencobaan yang kau alami. Tapi ketika Tuhan izinkan pencobaan itu, engkau akan belajar dari pencobaan itu. Dan engkau akan bertumbuh menjadi orang berhikmat. Ingat 3 hal tadi saudara. Ingat 3 hal tadi. Bahwa kita berbahagia dalam pencobaan. Karena apa? Karena pencobaan itu yang pertama menguji iman. Amin saudara. Yang kedua, karena pencobaan itu membuat kita menjadi sempurna. Dan yang ketiga, karena pencobaan membuat kita semakin berhikmat. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Sehingga kita bisa kuat bertahan dalam setiap pencobaan. Haleluya. Bukan Allah tidak mengerti segala masalah yang kau hadapi. Tapi justru mengapa Tuhan izinkan kau menghadapinya? Karena Tuhan ingin melatih engkau dalam 3 hal tadi. Karena itu kalau engkau dalam pencobaan berbahagialah. Berbahagialah. Itulah ujian terhadap imanmu. Menjadi engkau menjadi sempurna. Dan membuat engkau lebih berhikmat lagi. Haleluya. Ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudaraku, mari kita belajar hari ini. Anggaplah, coba pikiran saudara setel hari ini. Ketika engkau sedang ada dalam pencobaan, ketika engkau sedang mengalami hal yang engkau nggak suka, pikiranmu tolong katakan, ini adalah sebuah kesempatan bagiku. Ini adalah berkat Tuhan bagiku. Aku harus bahagia di tengah-tengah persoalan ini. Karena pencobaan ini menguji imanku. Lewat pencobaan ini aku akan semakin sempurna. Dan aku akan semakin berhikmat. Amin saudara. Mari berdiri bersama-sama.
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, amin, haleluya. Bapak, terima kasih Engkau kembali mengajar kami hari ini. Bahwa di balik semua pencobaan yang Engkau izinkan terjadi pada hidup kami harus berbahagia. Karena Tuhan sudah menyediakan setiap pencobaan, bahkan berbagai-bagai pencobaan untuk menguji iman kami. Untuk membuat kami semakin sempurna dan hidup semakin berhikmat. Karena itu kami tidak boleh kalah. Kami tidak boleh kalah. Kami harus menang. Kami harus menang ya Tuhan. Kami harus menang. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini Bapak. Biarlah firman mengubah pola pikir kami. Bahwa pencobaan adalah baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan penyakit apapun yang sedang mengganggu jemaat-Mu. Baik yang menyerang paru-paru, yang menyerang ginjal, atau organ tubuh yang lain. Dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat ekonomi jemaat Tuhan. Khususnya bagi mereka yang sudah kesulitan untuk makan dan minum. Engkau isi lumbung mereka yang kosong. Engkau berikan mereka bekal hidup setiap hari. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Engkau buka jalan untuk pekerjaan yang baru bagi mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sedang kesulitan dalam usaha, bisnis, pabrik,
Engkau buka jalan dan pulihkan bisnis mereka Bapa. Segala halangan, segala pintu tertutup dibuka dalam nama Yesus. Engkau pulihkan jemaat Tuhan. Bapa, pulihkan juga ibadah kami. Kami rindu untuk bisa bersekutu kembali di rumah-Mu. Menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Berdoa. Menikmati firman Allah. Bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama jemaat Tuhan. Pulihkanlah ibadah kami. Berkatilah bangsa dan negeri ini dalam kondisi yang sulit. Pulihkan bangsa ini Bapa. Pulihkan ya Tuhan. Sehingga masalah yang terjadi tidak memberikan efek sampai kepada masalah politik, sosial dan ekonomi Bapa. Para pemimpin kami dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Membawa bangsa ini keluar dari masalah ini. Terima kasih Bapak. Tangan Tuhan menyertai kami, sesi rumah kami, dan kaum keluarga kami. Kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripadamu. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus. Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan. Baik hari ini, besok, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Oh, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah ya Tuhan di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
kepada